Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermateri tugas kelompok keuangan kebijakan dividen. Di antaranya pesertanya yaitu Nanda Yulistiani, Regina Akmalita, Modatul Hasanah, Wahyudi, dan Novita Sari. Yang pertama akan dijelaskan oleh Regina Akmalita. Kepada Regina kami persilakan. Dividen. Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Radio pembayaran dividen menentukan jumlah saldo laba dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Akan tetapi, dengan menawan laba saat ini dalam jumlah yang lebih besar dalam perusahaan juga berarti lebih sedikit uang yang akan tersedia bagi pembayaran dividen saat ini. Jadi, aspek dari kebijakan dividen adalah menentukan alokasi laba yang tepat antara pembayaran dividen dengan penambahan saldo perusahaan. Namun, yang juga penting adalah masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan kebijakan dividen perusahaan secara keseluruhan. Masalah hukum, likuiditas, dan pengendalian stabilitas dividen, dividen saham, dan pemecahan saham, pemberian kembali saham, dan berbagai pertimbangan administrasi. Kebijakan dividen pasif versus kebijakan dividen aktif. 1. Dividen sebagai residual pasif. Pertama, pembahasan akan difokuskan pada pertanyaan yang terdiri atas dua bagian. Dapatkah pembayaran dividen tunai mempengaruhi kesejahteraan atau kekayaan pemegang saham? Pertama, perlu untuk mempelajari kebijakan dividen perusahaan hanya sebagai keputusan pendanaan melibatkan penahanan laba. Setiap periode perusahaan harus memutuskan apakah akan menawan labanya atau mendistribusikan sebagian atau seluruh laba kepada pemegang saham sebagai dividen tunai. Selama perusahaan dihadapkan pada berbagai proyek investasi, pengembaliannya melebihi tingkat yang diminta perusahaan akan menggunakan laba ditambah dengan sejumlah sekuritas senior yang kenaikan jumlahnya didukung oleh ekuitas untuk membiayai berbagai proyek ini. Jika perusahaan memiliki laba yang tersisa setelah membiayai semua peluang investasi yang layak dilakukan, laba ini kemudian akan didistribusikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Jika jumlah peluang investasi yang dapat diterima melibatkan nilai total melebihi jumlah saldo laba ditambah sekuritas senior yang didukung oleh saldo laba ini, perusahaan akan membiayai kelebihan kebutuhan ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyudi. Kepada Wahyudi kami persilakan. Yang kedua, ketidakrelevan dividen menurut Miller dan Modigliani. Tentang ketidakrelevan dividen adalah berdasarkan keputusan investasi perusahaan. Radio pembayaran dividen hanyalah rincian yang tidak mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham. M dan M berargumen bahwa nilai perusahaan ditentukan hanya oleh kemampuan aset-aset atau kebijakan investasi menghasilkan laba dari dan bahwa cara aliran laba dipecah antara dividen dan saldo laba tidak mempengaruhi nilai ini. Yang ketiga, argumen atas relevan dividen. Sejumlah argumen telah dikemukakan untuk mendukung pendapatan yang bertentangan, yaitu bahwa dividen hanya relevan untuk kondisi ketidakpastian. Dengan kata lain, yaitu bahwa pada investor tidak independen dalam menerima pengembalian dalam bentuk dividen atau apresiasi harga saham. Yang kelima, aturan-aturan hukum penting dalam membuat balasan hukuman yang memungkinkan kebijakan dividen. Akhir perusahaan dapat berjalan. Aturan penurunan nilai modal walaupun hukum negara di Amerika Serikat berbeda. Banyak negara bagian yang melayang pembayaran dividen jika dividen ini akan menurunkan nilai modal. Beberapa negara mengidentifikasikan modal sebagai nilai total nominal saham biasa. Aturan pemasaran laba yang berlebihan, walaupun pemasaran yang berlebihan tidak memiliki definisi yang jelas, biasanya dianggap berarti pemasaran dalam jumlah yang jauh melebihi kebutuhan investasi perusahaan untuk saat ini dan masa depan.
Tujuan hukum ini adalah memecah perusahaan menawan semua laba yang dan memegang kas serta sekuritas yang dapat diperdagangkan dalam jumlah besar. Yang keenam, kebutuhan pendanaan perusahaan. Perusahaan harus melihat situasi selama beberapa tahun ke depan guna memperkecil fluktuasi. Kemampuan perusahaan untuk mempertahankan dividen harus dianalisa dalam kaitannya dengan distribusi perubahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hasanah. Kepada Hasanah dipersilahkan. 7. Likuiditas merupakan pertimbangan utama dalam banyak keputusan dividen, karena dividen menunjukkan arus kas keluar. Makin besar posisi kas dan keseluruhan likuiditas perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen. 8. Kemampuan untuk meminjam. Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk meninjau dalam waktu singkat, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut fleksibel secara keuntungan. 9. Batas balasan dalam kontrak utang. Batas tersebut ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman untuk menjaga kemampuan perusahaan dalam membakar utang. 10. Pengendalian dapat berjalan dengan cara yang berbeda. Ketika perusahaan sedang menjadi objek akuisisi oleh perusahaan lainnya, pembayaran dividen yang rendah mungkin akan menguntungkan pihak luar yang sedang mendapatkan kendali. 11. Beberapa observasi akhir berbagai pertimbangan yang dimasukkan memungkinkan perusahaan untuk menentukan akurasi yang wajar. Strategi dividen pasif apa yang tepat untuk dilakukan? Selanjutnya akan dibacakan oleh Novita. Kepada Novita kami persilakan. Stabilitas dividen. Arti dari stabilitas adalah mempertahankan posisi pembayaran dividen perusahaan dengan garis tren, terutama dengan kemiringan yang meningkat. 1. Penilaian atas stabilitas dividen. Investor bersedia membakar harga premi untuk dividen yang stabilitas dikarenakan kandungan informasi dari dividen tersebut, keinginan investor untuk mendapatkan penghasilan, dan pertimbangan-pertimbangan institusional tertentu. 2. Rasio pembayaran target. Sejumlah perusahaan tampak mengikuti kebijakan rasio pembayaran dividen target untuk jangka panjang. 3. Dividen reguler dan dividen ekstra, cara perusahaan untuk meningkatkan distribusi kas ke pemegang saham dalam periode kemakmuran adalah dengan mengumumkan dividen ekstra dan dividen reguler yang umumnya dibayar secara kuartal atau setengah tahunan. 5. Metode pemberian kembali oleh perusahaan yang menerbitkannya dalam pasar terbuka atau melalui pemasaran pemberian kembali. Metodenya yaitu melalui pemasaran pemberian kembali dengan harga tetap, dengan harga lelang tertutup serta pemberian di pasar terbuka. 6. Pembelian kembali sebagai bagian dari kebijakan dividen. Dengan pemberian kembali akan lebih sedikit saham yang beredar dan laba pertemuan saham serta pada akhirnya dividen per lembar saham naik. Akibatnya, harga pasar pertemuan saham akan naik juga. 7. Keputusan investasi atau pendanaan pemberian saham kembali tidak dapat benar-benar diperlakukan sebagai keputusan investasi sebagaimana definisi yang diberikan. Pemberian kembali paling tepat dianggap sebagai suatu jenis keputusan pendanaan yang memiliki motivasi terkait dengan struktur modal atau kebijakan dividen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu dividen saham dan pemecahan saham. 1. Dividen saham pembayaran dalam bentuk penambahan saham ke pemegang saham. Yang kedua, pemecahan saham adalah peningkatan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi nilai dari saham. Yang ketiga, nilai dividen saham dan pemecahan saham bagi investor. Dividen saham atau pemecahan saham dapat memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap para pemegang saham ini. Yang keempat, pemecahan saham terbaik yaitu pemecahan saham dengan jumlah saham yang beredar menurunkan. Selanjutnya, berbagai pertimbangan administratif. Yang pertama, aspek-aspek prosedural tanggal pencatatan yang diterapkan oleh Dewan Direksi ketika dividen diumumkan dengan investor yang jika termasuk dalam pencatatan sebagai pemegang saham akan berhak mendapatkan dividen yang diberikan.
tanggal tanpa dividen hari pertama, pembeli saham tidak lagi berhak atas dividen yang baru diumumkan. Yang kedua, program investasi kembali dividen, para pemegang saham memiliki opsi untuk menginvestasikan kembali dividen tunai mereka dalam bentuk tambahan saham perusahaan. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan teman-teman yang ingin bertanya tolong tuliskan pertanyaannya di WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.